Shalom dan selamat pagi bagi kita semua keluarga besar Gereja PT Indonesia, Jemaat Mawar Saror, Rapat Indah, Rapat Elok, Segara City, Makassar, Pekanbaru, Medan, Parogen, Layambat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Segala hormat hanya bagi Dia, Allah yang sudah memelihara, menjaga, melindungi kita sepanjang malam dalam istirahat tidur kita, hingga pada pagi hari ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Itu semua karena perbuatan tangan Tuhan yang begitu baik, sangat baik bagi kita sekalian. Kita akan membaca firman Allah sebagaimana biasanya. Sebelum kita melanjutkan segala sesuatu aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini Bapa, buat setiap kebaikan-Mu yang luar biasa yang masih kami rasakan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami mau membacakan firman-Mu. Biarlah kiranya Bapa melalui kebenaran firman-Mu ini dapat menjadi kekuatan yang baru, menjadi penuntun dalam kehidupan kami, dalam kami menjalani hari-hari kami dalam satu hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa kepada-Mu. Amin. Baiklah, kita akan membaca firman Tuhan dalam Roma pasal yang ke-9 dengan judul perikop pilihan atas Israel. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudara kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepadanya yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang perintis tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi, kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan.
justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Dan di tempat di mana aku dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka anak-anak Allah yang hidup. Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Keselamatan bangsa-bangsa lain dan kesesatan orang Israel. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa di surga, bersyukur buat firman-Mu. Biarlah kiranya firman itu menjadi pelita bagi kaki, terang bagi jalan kami. Berkati firman-Mu pada kami, Roh Kudus bekerja buat kami ya Tuhan. Bapa di surga, berkatilah semua jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka pergi dan berada. Ada yang bertani, berkebun, ada yang beternak, ada yang menjadi karyawan, ada polisi, ada seorang guru, ada gurukah, dan mungkin ada pengusaha dan juga karyawan bekerja dimanapun mereka berada. Engkau yang menyertai memberkati mereka sebagai ibu rumah tangga dan bahkan sebagai anak-anak. Tuhan tolong yang sekolah di TK, SD, SMP, dan bahkan mungkin SMA, perguruan tinggi, bahkan jenjang berikut. Tuhan memberkati mereka. Tuhan tolong dengan kuasa-Mu. Terima kasih kemanapun mereka pergi dan berada sepanjang hari ini. Seturut dengan firman-Mu, biarlah kiranya mereka berhasil dan beruntung. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari kita angkat dua tangan kita, terima berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai, menjaga, memelihara keluarga hari besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Baik, puji Tuhan sahabat mujizat dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Jemaat terkasih, Tuhan tolong kita semua. Roh Kudus bekerja buat kita. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.